Action! Sadar kita telah memasuki masyarakat ekonomi Asia Tenggara, dan bebas Asia Tenggara. Karena itu kami menyiapkan dengan baik dari sisi kesehatan, dari sisi perumahan, transport. Kami adalah provinsi pertama yang penangguhan kesehatan secara universal. Sehingga semua yang sakit asal mau masuk kelas 3 kami tanggung. Termasuk yang gaji UMP pun kami berikan private tidak bayar. Tapi bagaimana pekerjaan? Kami juga membuat pelatihan termasuk paket ABC untuk orang-orang yang tidak lulus sarjana. Kami adalah pelayan. Ketika Anda datang kepada kami, semua perizinan kami urus dengan baik. Kami yakin dengan izin yang baik, dengan modal yang disiapkan baik, pelatihan yang baik, pendampingan yang baik, ini akan membuat kita lebih kuat di dalam menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Kenapa kami katakan administrasi keadilan sosial? Gubernur, presiden, ataupun bupati kepada daerah lain itu hanyalah administrator. Maka dalam pengertian kita, kami bukan bekerja semau-maunya seperti seorang raja. Kami semua ada dalam bingkai konstitusi, dalam bingkai cita-cita proklamasi. Apa cita-cita itu? Adalah mewujudkan keadilan sosial. Sehingga ketika Anda mau mewujudkan keadilan sosial, Anda harus cakap mengadministrasi. Jadi sebetulnya hari ini orang Jakarta diawarin mau gak memilih orang yang cakap menjadi administrator dalam langkah mengadministrasi keadilan sosial tadi. Artinya kami tidak bela orang miskin saja, tidak bela orang kaya, bukan. Kami berbicara keadilan. Kami tidak berpihak kepada siapapun selama dia melanggar aturan. Dan kami harus bisa mengadministrasi dengan baik sehingga semua orang merasakan keuntungan memilih kami menjadi administrator yang baik. Jadi itu sudah dasarnya. Dan tentu administrator syarat utama tidak boleh terima suap, tidak boleh memihak, hanya ikut pada konstitusi supaya tercapailah keadilan sosial yang kita sesuai dengan cita-cita proklamasi tadi. Mengadministrasi keadilan sosial itu artinya kami itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban di dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Demokrasi, ingat, sila keempat demokrasi itu tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Inilah amanat konstitusi. Inilah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan untuk apa? Ada pilkada, adalah untuk memilih kita-kita ini yang punya tanggung jawab. Dan kita akan mengadministrasi keadilan sosial itu semuanya tanpa diskriminasi, tanpa memandang-mandang orang. Tapi yang jelas kami tetap berpihak. Keberpihakan kami adalah pada wong cilik, karena kita melakukan proses subsidi silang. Yang tidak mampu harus dibantu yang lebih mampu, supaya mereka-mereka yang tidak mampu ini juga merasakan terwujudnya keadilan sosial. Makanya tadi saya tekankan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Saya protes, saya bilang orang kalau saya menyerang perempuan, dia bilang kaum perempuan. Dia kaum perempuan demen foto-foto, gimana mau menyerang, yang bilang gitu. Ya kan, terus apa lagi? Itu kan kita mendidik. Saya sampaikan kita ini seperti orang tua sama anak. Ketika mau perempuan mau laki, ketika kamu mulai curang, kamu nakal, tentu sebagai orang tua menghardik. Itu seperti itu yang kita lakukan. Jadi bukan berarti mau
Kalau dibilang mengundang orang ribut gitu loh. Ya, saya kasih perumpamaan yang lebih gampang dicerna. Orang tua di rumah itu ada aturan. Anak-anak itu semua ada aturan. Semua orang tua pengen anaknya berhasil, sehat. Semua ada aturannya. Tapi jangan om tante datang lalu merusak aturan gitu loh. Lalu mengiming-imingin anak-anak kita itu boleh gini, boleh gitu. Rusak dong aturan kita. Padahal bentuk seorang anak itu butuh waktu gitu loh. Kamu kalau tinggal di kawasan yang kumuh, di bantaran sungai, anakmu bisa mati tenggelam loh. Jadi kita jangan nganjurin anak-anak boleh tinggal di kawasan yang rawan banjir itu tenggelam meninggal diam-diam semua. Padahal waktu datangnya bilang apa? Boleh, kami akan gak gusur kamu. Anak yang meninggal diam. Pertama diviralkan anak yang bagus tinggal di sungai. Makanya saya maksudkan, kamu jangan merusak sistem. Mau jadi gubernur aja deh, nggak apa-apa. Tapi jangan merusak aturan. Orang kalau tinggal bantaran sungai salah ya salah gitu. Itu maksud saya seperti itu. Itu mah gampang banget gitu loh. Saya diajarin dari Pak Habibie. Di dalam hati menangis pun, sakit pun tetap tersenyum. Karena Ahok tadi dibasuki, saya mau tutup dengan akhiri Matur nuwun, sugeng, dan galuh. Matur suwun, sugeng galuh, nggih.